kasus yang pertama. Suara-suara Bu, kerasin. Udah. Kasus yang pertama yaitu rekan satu sekolah merasa bingung bahwa ada beberapa tugas yang harus dihampunya, di antara sebagai operator sekolah, guru kelas, dan bendahara BOS, sehingga saat ada tugas bersamaan merasa kewalahan dan tugas tidak selesai dengan maksimal. Di sini saya sebagai coach dan Bu Sinto sebagai coach. Siap nih, Bu. Assalamualaikum Bu Sinto. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo Bu Sinto. Oh iya, mengapa saya lihat kok ini Bu Yuli murung ya? Ada gambarnya? Belum Bu. Sudah. Tempat saya kok tidak ada gambar. Belum Bu. Sudah. Tempat saya kok tidak ada gambar. Bu, yang satu dimatikan Bu. Saya enggak dengar Bu, enggak dengar Bu. Saya enggak dengar Bu. Tempat saya enggak kelihatan. Ini sudah kopi semua, tinggal dengan ini. Ya, ya ulangi Bu ya. Ibu, ya. Itu kok ada 2 Bu akunnya? Ya sudah tak matikan 1 Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum Bu Sinto. Mana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yuli. Alhamdulillah sehat. Oh ya. Sudah kelihatan di. Mengapa saya lihat akhir-akhir ini kok murung ya? Ada Pak Margianto? Iya nih Bu, ada sedikit masalah. Saya bingung juga ini Bu. Iya, ini Pak Margianto ini. Apa Pak Margianto? Iya Bu Yuli. Ada apa ya? Saya siap mendengarkan cerita Bu Yuli. Ini baru kelihatan. Mungkin dulu. Iya Bu, itu nggak dimatiin dulu ya, yang mikrofonnya itu ya. Nggak di mute ya Bu, yang satunya ya Bu. Ya. Iya begini Bu. Sebenarnya saya mau cerita Bu. Apa Bu Sinto ada waktu buat saya? Oh, iya Bu Yuli. Ada apa ya? Saya siap mendengarkan cerita dari Bu Yuli. Begini, saya tuh mau cerita Bu tentang masalah saya. Apakah Ibu Sinto kira-kira bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Yuli nih. Sebenarnya saya ingin itu Bu, mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Bingung ini Bu. Ya, insya Allah lah saya siap membantu masalah yang sedang Ibu Yuli hadapi. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya Bu, masalahnya apa ya? Coba ceritakan dari awal, apa yang sedang Bu Yuli hadapi. Mungkin saya bisa membantu. Nah, apa kepentingan dan gangguan yang dapat menghalangi itu kinerja Bu Yuli gitu. Begini Bu, saat ini kan saya gimana ya, bingung ya Bu. Saya tuh merasa tugas saya tuh banyak sekali Bu. Saya itu kan diberi tugas sebagai bendahara BOS ya Bu, dan juga mengerjakan itu operator dapodik sekolah Bu. Seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang lain yang Bu Yuli rasakan selain itu? Ya Bu, selain itu bahkan saya juga mengajar guru kelas Bu. Satu mengajar muridnya itu banyak, jadi nggak bisa ditinggal gitu Bu. Nah, apa ya, sedangkan saya tuh harus mengerjakan laporan-laporan BOS dan mengerjakan data dapodik yang kadang-kadang itu apa ya Bu,
deadline-nya itu bersamaan gitu, Bu. Dan juga anak saya tuh masih kecil, Bu, jadi masih aktif-aktifnya. Jadi saya tuh merasa kewalahan gitu, Bu. Oh, gitu ya. Bisa Bu Yuli ceritakan cara Bu Yuli membagi tugas dalam mengerjakannya agar bisa berjalan lancar dan selesai semua. Ya, saya pertama mengutamakan mengajar dulu, Bu. Setelah mengajar, baru saya mengerjakan tugas yang sekiranya segera laporan atau dikumpulkan, Bu. Lalu untuk mengerjakan tugas itu, saya kalau di rumah itu menunggu anak tidur dulu baru bisa mengerjakan, Bu. Tapi kadang-kadang itu kalau sudah kelelahan itu tertidur, Bu. Jadi laporan itu tidak selesai tepat waktu dan nggak maksimal gitu, Bu. Oh iya, jadi Karena Bu terlalu Yuli banyak itu sudah pekerjaan melakukan yang yang terbaik diampun. sebenarnya dalam hal mengajar. Ya, saya rasa begitu, Bu. Iya, Bu Yuli itu sudah melakukan usaha yang maksimal ya. Seperti membagi waktu dengan tepat. Nah, kira-kira itu apa nih upaya Bu Yuli untuk memperbaiki hal ini? Agar pekerjaan Ibu itu tidak terasa berat gitu loh. Jadi, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan atau strategi apa supaya bisa membagi waktu dengan baik? Iya, saya ingin itu, Bu, berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu, Bu, agar tugas saya itu bisa dibagi dengan teman yang lain, Bu, di sekolah. Misalkan nih saya mengerjakan pos, ada yang menggantikan saya sebagai operator, begitu, Bu, agar tidak terlalu berat nanti dan tidak apa ya, Bu, namanya, keteteran dalam mengerjakannya. Serta saya kan bisa mengajar anak di kelas dengan maksimal, Bu, kalau tugasnya dibagi-bagi, gitu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya. Bagus itu Bu Yuli. Berarti Bu Yuli itu bisa meminta pendapat kepala sekolah, berbagi tugas dengan rekan sejawat, dan saling berkolaborasi. Iya, Bu, mungkin seperti itu ya, Bu, ya, jalan keluarnya. Ya, mungkin ada lagi rencana Bu Yuli selain melakukan rencana itu. Iya, Bu, mungkin gini ya, Bu, ya, dengan cara saya itu berbagi dengan teman, jadi ada yang menggantikan saya menjadi operator, ada yang membantu saya mengerjakan bos, jika nanti membuat LPJ-nya, membantu mencarikan itu, Bu, apa ya, misalnya kwitansi, begitu ya, Bu, ya, biar saya tuh mengumpulkannya tepat waktu gitu, Bu, tidak keteteran. Oh, iya sih. Bagus sekali itu. Jadi kira-kira apakah teman yang lain itu atau bukannya OPS itu harus pintar IT ya, Bu ya? Ya, saya kira dengan nanti diberi pengertian dan penjelasan dengan kepala sekolah, mungkin teman yang lain mau, Bu. Kalau sudah didawuh sama kepala sekolah kan biasanya ya mau-mau saja dan iya pasti mau, Bu, gantikan saya. Iya, bagus itu rencananya, Bu. Pasti mereka mau membantu dan lagi memahami situasi yang sedang Ibu alami. Lalu, apa ada lagi rencana Bu Yuli? Ya, jika teman saya nanti itu ya, Bu, ada kendala dalam IT-nya, mungkin saya akan mengajari itu, Bu, mengganti saya nanti jika operator sekolah itu kan misalnya kesulitan, jadi misal saya bantu mendampingi begitu, walaupun saya sudah nggak jadi operator tapi masih mendampingi begitu, Bu. Ya, biar semuanya berjalan lancar lah, Bu. Iya. Apresiasi yang sangat luar biasa lah buat Bu Yuli ini.
patut dapat acungan jempol 2 nih. Ya, dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat itu, maka tugas yang dikerjakan itu akan menjadi lebih lebih ringan dan selesai dengan maksimal tentunya ya. Iya, Bu. Berharapnya begitu, Bu. Iya, hebat sebenarnya Bu Yuli ini. Langkah yang Bu Yuli lakukan ini mengarah kepada kolaborasi dengan rekan sejawat dan saling berbagi. Nah, semoga rencana yang Bu Yuli lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan murid-murid bisa mendapat pelayanan dalam pembelajaran juga. Nah, untuk menjalankan rencana Bu Yuli tadi, supaya berjalan dengan baik ke depannya dan untuk menjaga komitmen apa rencana Bu Yuli? Ya, untuk komitmen tentunya itu ya, Bu, ya. Dan dukungan Melaksanakan. dari mana untuk menjalankan komitmen Bu Yuli tersebut ya? Ya, itu, Bu. Untuk komitmen ya, Bu, ya. Tentunya saya melaksanakan pembelajaran yang lebih utama sih, Bu. Dan mengatur waktu dengan tepat. Ya, pandai-pandai mengatur waktu gitulah, Bu. Dan untuk dukungan tentunya saya meminta dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat agar semuanya berjalan lancar begitu, Bu. Nah, berarti Bu Yuli itu sudah bisa nih menemukan solusi dari masalah tadi sebenarnya. Iya, Bu, ya sedikit lega, Bu, rasanya sekarang. Ya, alhamdulillah lah. Jadi Bu Yuli jangan murung lagi nih. Ya, senyum-senyum. Ya, Harus tetap Bu. semangat lah dalam menjalankan tugas. Alhamdulillah, Bu, ya terima kasih. Semoga saya segera bisa berkoordinasi dengan kepala, nanti bisa berjalan lancar, Bu, doanya. Iya, sama-sama Bu Yuli. Kalau begitu saya kembali ke kelas dulu ya Bu ya. Oh, nggih, Bu, terima kasih nggih, Bu. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasil refleksi dari pendampingan kegiatan coaching tadi yang dilakukan oleh Bu Yuli dan Bu Sinto, yaitu Bu Yuli sebagai coach dan Bu Sinto sebagai coach. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama dalam percakapan tuh ya, saya merasa ya Bu Yuli tuh ngomongnya sudah santai lah, sudah apa ya, kita kan berbeda umur tapi sudah menganggap kita itu teman gitu loh. Jadi sudah berjalan dari awal sampai akhir dengan dengan model alur tirta menurut saya seperti itu, karena sudah tercantum di sana semua tadi, kata-kata kuncinya juga sudah, yaitu tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawabnya sudah ada semua tadi menurut saya ya, karena saya perhatikan juga ya, mungkin ya baik-baik saja ya Bu ya. Ini karena suara saya ini juga Bu Yuli suaranya tidak terlalu keras yang saya dengar, jadi yang perlu ditingkatkan itu ya mungkin kita kalau mau melakukan hal seperti ini kita harus sama-sama mencari di tempat yang bagus gitu. Atau sebaiknya kita bertatap muka supaya kita bercoaching bersama lah. Jadi tidak ada setting. Ini ya. kendala sinyal mungkin. Terus iya, selanjutnya ya yang dilakukan dalam kondisi present atau kehadiran penuh tadi itu karena kendala jaringan, jadi kita tidak fokus karena ini laptop juga tidak bisa jalan pakai HP, jadi kesana ke sini mencari jaringan, suara-suara di luar jadi juga itu. Jadi kehadiran penuhnya tadi juga kurang menurut saya. Saya pun juga seperti itu ya. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya itu ya. Kalau menurut saya kemampuan Bu Yuli sudah bagus. Cuma ini tadi satu jaringan. Karena kan setiap orang kemampuannya berbeda-beda, tapi menurut saya sudah bagus itu. Ya. Mungkin ada tanggapan teman balik dari Bu Yuli? Ya, terima kasih Bu. Maaf ya Bu. Mungkin ini ya Bu, umpan balik saya tuh tadi saya senang Bu di coaching sama Ibu. Saya masa lega gitu Bu.
saya merasa masalah saya tuh mendapat solusi begitu Bu. Jadi saya nggak bingung lagi. Sebenarnya benar Bu, ini saya tuh pusing sekali Bu. Tugas sebagai operator, mengerjakan bos, mengajar itu benar-benar menguras waktu banget Bu. Apalagi juga punya anak kecil, belum lagi ikut CGP ini begitu. Jadi setelah di coaching sama Bu Sinta itu ya sedikit mengurangi beban Bu, seperti itu Bu. Terima kasih. Untuk kedepannya semoga bisa lebih baik lagi Bu dalam nanti melakukan coaching Bu. Dan lebih nyaman lagi, lebih luas lagi dalam menyampaikan apa ya Bu, permasalahan dengan rekan seperti itu Bu.